Selamat malam, sore, siang, dan waktu Indonesia setempat. Jadi kali ini saya ingin membedah sebuah soal tentang PISDA 1 demi mempersiapkan ataupun sebagai persiapan UTS pada minggu ke depan. Jadi langsung saja nomor 1 itu ditanya, pada saat wisuda, mahasiswa wisudawan teknik sipil melemparkan topi toga ke atas dengan kecepatan awal 14,7 bila diketahui percepatan gravitasi 9,81 dengan mengabaikan. Nah, jadi gaya geseknya diabaikan. 1. Ditanya, A, berapa ketinggian maksimal yang dapat dicapai. Jadi si topi toganya itu maksimal ketinggiannya berapa. Yang B, bila diasumsikan topi toga akan tertangkap kembali dengan ketinggian yang sama, hitung berapa lama topi tersebut terbang di udara. Jadi berapa lama topi tersebut setelah dilempar dan diterima kembali oleh si mahasiswa sipil tersebut. Jadi mungkin saya ingin menggambarkan visualnya dulu. Misal ini adalah tanah dan ini adalah mahasiswa, si mahasiswa. Nah, seperti ini. Gini. Nah, dia itu melempar sebuah topi toga, teman-teman. Gimana topi toga itu? Poligon ya. Gini. Nah, topi toga. Tok. Nah, kesini lah. Aduh. Pokoknya kesini lah, ke atas lah ya. Ke atas. Tapi nggak rapih namanya. Ke atas. Tapi kan dia nggak bakalan selalu ke atas karena ada gaya tarik seperti itu dari percepatan gravitasi. Nah, kita tahu bahwa tadi itu kecepatan awal. Karena di sini ada kecepatannya itu dalam arah vertikal, maka P0Y sama dengan 14,7 m per second. Kecepatan awalnya ya, kecepatan. Jadi di sini itu dia memiliki kecepatan awal P0 ya sebesar 14,7 meter per second. Bila dikali percepatan gravitasi, jadi ada sebuah gaya tarik dan itu yang membuat si topi toga enggak selalu ke atas, yaitu disebut G atau percepatan gravitasi. Berapa? Yaitu sama dengan 9,81 m s kuadrat. Nah, terus apalagi yang diketahui dengan mengabaikan. Jadi kan dalam kasus nyata saat kita melempar sebuah topi atau apapun itu ke atas, maka sebuah faktor hambatan udara itu sangat berperan penting. Misal kita melemparkan topi, ya nggak pasti si topi itu secara linear ke atas. Dia mungkin kurang lebihnya akan terbawa angin ke kiri ke kanan seperti itu. Tapi dalam kasus ini udara ataupun gaya luar, gaya eksternal selain dari kecepatan dan percepatan itu diabaikan. Jadi tidak terlalu itulah. Tidak sulit lah. Yang pertama itu berapa ketinggian maksimal yang dapat dicapai. Kita jawab dulu yang A, teman-teman. Ketinggian maksimal itu kan berarti di sini ya. Ketinggian berapa H-nya saat di sini. Kita sepakati aja deh. Arah gerak si topi toga itu kan vertikal, di mana ininya misalkan H di sini, kok gitu sih. Di mana ini H di sini adalah T lah gitu. Nah, si topi toga itu gini. Tek sini nih. Nah, kita akan cari si H itu di sini berapa H-nya dan ini kita anggap 0,0. Nah, topi toga saat di sini dihitung 0,0. Seperti itu ya. Jadi kita analisis dulu, karena kecepatan itu akan selalu berkurang karena adanya sebuah gravitasi, percepatan gravitasi dalam waktu tertentu. Maka kita bisa asumsikan saat berada di sini kan mentok tuh. Arti mentoknya itu maksudnya dia
tidak akan ke atas lagi. Karena apa? Karena kecepatannya habis. Seperti itu. Maka kita akan dapat mengucapkan pi-nya itu sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa kita sudah tahu pi-nya itu sama dengan 0 dan pi awal kecepatan awalnya itu adalah 14,7 dan kita juga tahu ada sebuah percepatan. Dengan sebuah keterangan yang sudah kita dapat, maka kita akan memasukkan rumus. Kita dapat mencari H-nya itu dengan menggunakan rumus GLB. Nah, salah satunya adalah rumus seperti ini, pi y kuadrat sama dengan pi 0 y kuadrat minus g pakai 2 kan, min 2 g delta h. Dari mana rumus ini? Ya ada sebenarnya dengan membuktikan dari rumus pi sama dengan pi 0 plus at sampai ke rumus x sama dengan pi 0 t plus setengah at kuadrat. Kita dapat mendapatkan ini, itu kita dapat membuktikannya, tapi untuk saat ini jangan dulu dibuktikan lah ya, capek. Nah teman-teman, kita setelah ini kan kita udah tahu bahwa kita mencari delta H-nya itu, ataupun kan delta H itu tadi itu kan misal ini kan HF, ini HI karena HI-nya sama dengan 0 ya kita dapat HF aja. Ya artinya HF itu kan ketinggian maksimalnya. Saat ketinggian maksimal pi kecepatannya itu kan 0 terus 14,7 ms dikuadratkan minus 2 dikali 9,81 ms kuadrat dikali hf, maka 29,81 ms kuadrat dikali hf sama dengan 14,7 kuadrat m kuadrat per s kuadrat coret. Setelah itu kita dapat H maksimalnya itu 14,7 kuadrat per 2 dikali 9,81. Nah, jika kalian menghitung di dalam kalkulator, maka kurang lebih akan dapat seperti ini, 11,01 m. Nah, seperti itu. Jadi ketinggian maksimalnya adalah 11,01, besar juga kan ya, besar karena mungkin ya si mahasiswa itu sangat-sangat kencang gitu ya, melempar ke atasnya karena semangat seperti itu. Karena juga kan di sini kita lihat kecepatan awalnya 14,7, wah mantap banget. Oke, itu yang A. Selanjutnya akan kita analisis bagaimana cara menjawab yang B. Yang B ditanyakan itu bila dia topi toga akan tertangkap kembali. Nah, kasusnya itu sekarang topi toga itu dari atas ke bawah ditangkap lagi oleh si mahasiswa. Maka berapa waktunya yang terjadi dari proses pelemparan sampai proses penangkapan seperti itu? Berapa waktunya? Kita sudah tahu enggak ya? Kita juga bisa, kita juga bisa menggunakan rumus selain dari ini. Sebenarnya ada banyak, bukan hanya rumus sebenarnya. Ini ada sebuah konsep, datang dari sebuah konsep, bukan lagi-lagi tentang hafalan kalau dalam fisika ataupun perhitungan apapun itu, tapi sebuah konsep gitu, bukan rumus. Jadi konsepnya yang kita gunakan adalah konsep pi sama dengan pi 0y minus gt. Ini kan konsepnya itu dari sebuah posisi terhadap waktu gitu kan. Ini x, ini bukan, ini t, gitu ya. Ini kan kecepatan, bisa dikatakan kecepatan gitulah. Ini dari situlah, lupa lagi, bukan lupa gitu aja. Jadi kan tadi itu dikatakan bahwa berapa waktunya itu, berapa t-nya itu. Nah ini kan jika kita menulis t, ini akan mendapat setengah t. Nah artinya saat p sama dengan 0, kita mendapatkan persamaannya itu adalah 0 sama dengan pi 0 yaitu 14,7 m per sekon minus 9,81 t m per sekon kuadrat. Nah kita dapat 9,81 t
M per S kuadrat sama dengan 14,7 M per S. Nah, coret. Nah, jadi T-nya itu akan dapat 14,7 dibagi 9,81 sekitar 1,5-an ya. Bentar, kita coba dulu cek. 14,7 dibagi 9,81 ya 1,5, bukan 1,05, 1,5 seperti itu teman-teman. Nah, kita tahu kan bahwa dari sini ke sini itu setengah T ya 1,5, maka T totalnya itu kita tulis sigma T-nya itu akan 1,5 dikali 2 ya 3. Jadi si mahasiswa saat melempar dengan menangkap itu membutuhkan waktu 3 detik, sekitar 3 detik untuk melakukan proses seperti itu.